Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali tentunya di channel yang sama, Infinity Ministry. Dan di bulan ini kita akan berbicara tentang tema utama kita, yaitu pentingnya arti dari baptisan air. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini sebelum saya akan berbicara lebih jauh, saya ingin mengajak kita untuk melihat tentunya dari kebenaran firman Tuhan yang saat ini akan saya bacakan dari kitab Injil Matius pasal yang ketiga, di mana di cerita kitab Injil Matius pasal ketiga ini tentang bagaimana Tuhan Yesus tentunya saudara sudah tahu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saya akan baca mulai dari ayat yang ke-13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan kau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Berikut, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Puji Tuhan, saudara. Di balik baptisan air ada begitu banyak makna, arti yang penting yang terkandung di dalamnya. Banyak orang selama ini memiliki pemahaman atau pengertian yang salah tentang baptisan air. Mereka berpikir baptisan air ini adalah aturan yang dibuat oleh seorang gembala, aturan yang dibuat oleh lembaga gereja, atau mungkin baptisan air ini adalah aturan yang dibuat oleh denominasi atau organisasi gereja tertentu. Namun kalau kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, ternyata baptisan air bukan sekedar perintah dari sebuah organisasi gereja atau itu ajakan dari gembala kepada jemaatnya atau kepada orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Baptisan air adalah perintah dari Tuhan sendiri, dan ini adalah sebuah perintah yang tercatat di dalam Alkitab, saudara. Kita harus mengerti bahwa baptisan air ini adalah kehendak Allah. Kalau saya bacakan lagi, ya, di ayat yang ke-15, ketika Yohanes Pembaptis mengatakan kepada Yesus, "Akulah yang semestinya dibaptis." Namun Yesus merespon kepada Yohanes, katanya, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Puji Tuhan. Jadi ternyata baptisan air adalah kehendak daripada Allah sendiri. Ya. Baptisan air bukan sekedar ajaran sebuah gereja tertentu, tapi baptisan air adalah kehendak, perintah daripada Allah. Dan ketika kita melakukan baptisan air, pada saat itu berarti kita sudah menggenapkan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Berikutnya juga, apa pentingnya atau apa makna dari baptisan air, sesuai dari Matius pasal 3 yang sudah kita baca tadi. Kita lihat apa yang terjadi. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kita lihat, saudara, suara dari sorga sebagai sebuah bentuk pengakuan bahwa seseorang merupakan bagian atau anak daripada Allah. Suara itu datang bukan sebelum Yesus dibaptis. Suara itu datang bukan pada saat kita baru percaya atau baru mengenal, tapi suara itu dikatakan dalam firman Tuhan datang sesudah dia keluar dari air. Artinya baptisan air bukan hanya sekedar kita menggenapi kehendak Allah, tapi baptisan air juga berarti sebagai sebuah bentuk pengakuan dari surga bahwa kita adalah bagian dari kerajaan surga. Puji Tuhan, ada begitu banyak fakta-fakta lainnya, ada begitu banyak makna-makna lainnya yang begitu penting tentang baptisan air. Tapi sore hari ini saya mengajak kita untuk melihat bahwa baptisan air adalah kehendak Allah.
Dan baptisan air adalah bentuk pengakuan dari surga bahwa kita adalah anak-anak daripada Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.